Jangan kalian bilang saya mau cari duit di YouTube. Enggak usah bilang begitu. Kalian kalau mau komentar silakan sertakan dalil-dalil untuk membela pendapat ustadz kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falaki Channel. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman saya yang sering bertanya, Ustadz, kenapa kok membuat video-video tentang Salafi Wahabi seperti itu? Ustadz, kenapa kok videonya itu selalu menyinggung Salafi Wahabi saja? Kenapa nggak yang lain begitu? Kenapa nggak buat konten-konten yang lain saja begitu? Maka dalam video kali ini saya ingin memberikan penjelasan, saya ingin memberikan jawaban kepada teman-teman yang sering bertanya tentang hal ini, tentang video saya ini. Jadi begini teman-teman, kenapa saya membuat video yang selalu menyinggung Wahabi Salafi? Kenapa? Sebelum itu saya ingin memberitahu juga bahwa sebelum saya membuat video seperti ini, itu video Ustadz Salafi Wahabi itu sudah tersebar di YouTube, sudah tersebar di Facebook, sudah tersebar di sosial media lainnya. Dan banyak sekali dari pendapat-pendapatnya itu yang disampaikan kepada jamaahnya itu keliru, tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat berbeda. Dan kebanyakan dari mereka itu membuat pendapat dari pikiran mereka sendiri, bukan merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama-ulama terdahulu. Makanya banyak sekali pendapat-pendapat mereka yang keliru. Maka berangkat dari pendapat yang keliru inilah saya ataupun youtuber aswaja yang lainnya itu ingin supaya kekeliruan ini tidak tersebar di kalangan masyarakat awam. Karena kalau kita nggak membuat video bandingan untuk membantah pendapat mereka atau untuk meluruskan pendapat mereka, maka kepahaman masyarakat itu nanti akan tertuju kepada pendapat yang keliru itu. Kenapa? Karena masyarakat awam akan melihat ini yang menyampaikan ustadz loh, yang menyampaikan orang berjenggot loh, yang menyampaikan tamatan Madinah, tamatan Universitas Islam, kemudian punya gelar LC lah, punya gelar inilah. Ini pasti pendapatnya benar ini menurut pendapat orang awam. Sedangkan kita yang sudah pernah belajar ilmu di pesantren tahu betul bahwasanya pendapat itu adalah pendapat yang keliru. Dan bahaya sekali kalau dibiarkan. Makanya saya dan youtuber lainnya itu berkeinginan untuk meluruskan pendapat mereka dengan cara yang sama. Mereka menyebarkan kekeliruan di sosial media, YouTube, Facebook dan lainnya, maka kita juga meluruskan dengan cara yang sama, yaitu membuat konten YouTube juga untuk meluruskan mereka. Begitu teman-teman. Supaya masyarakat itu juga tahu bahwa inilah pendapat yang benar, inilah pendapat yang sesuai dengan pendapatnya ulama-ulama terdahulu. Dan setiap saya meluruskan pendapat Ustadz Salafi, saya tidak pernah mengatakan ini pendapat saya, tidak. Tapi saya senantiasa menyertakan daripada dalil-dalil dari kitab-kitabnya para ulama-ulama terdahulu. Walaupun sebenarnya saya masih sangat kurang ilmunya, tapi ya alhamdulillah saya tahu sedikit lah. Yang sedikit itulah saya ingin sampaikan kepada teman-teman supaya bisa meluruskan mereka. Banyak sekali teman-teman ya, pendapat-pendapat mereka yang mereka sampaikan dan tersebar di YouTube itu banyak sekali, dan itu keliru. Contohnya apa? Contohnya di antara ustadz mereka ada mengatakan bahwasanya duduk di majelis maulid atau duduk di majelis tahlilan itu sama saja kita duduk di majelis zina. Ini kan pendapat yang sangat konyol ya, sangat konyol. Dan terus bagaimana kalau pemahaman ini dipahami oleh orang-orang awam? Bahaya teman-teman, bahaya. Maka perlu diluruskan.
Kemudian ada juga yang mengatakan, ustadz mereka mengatakan mencium Al-Quran itu bid'ah, tidak perlu karena tidak ada di zaman Nabi. Nah, ini kan pendapat konyol juga dan perlu pelurusan juga. Kemudian ada lagi yang berkata bahwasanya rukun wudu itu setahu saya 2. Dia mengatakan setahu saya 2. Kenapa Anda enggak merujuk kepada pendapatnya ulama-ulama mazhab yang telah membahas daripada rukun wudu, sunnah wudu, fardunya wudu? Kenapa Anda mengatakan menurut saya? Kenapa enggak merujuk kepada pendapat imam mazhab begitu? Nah, ini kan perlu diluruskan. Kemudian ada juga ustaz yang mengatakan menyentuh kotoran anjing itu bisa membatalkan wudu. Apa hubungannya kotoran anjing dengan membatalkan wudu, dengan nawaqidul wudu? Nah, ini kan perlu diluruskan juga ini. Dan banyak sekali teman-teman pendapat-pendapat mereka yang perlu diluruskan. Dan saya ketika meluruskan pendapatnya mereka, saya nggak pernah mengatakan ini pendapat saya, tidak. Saya senantiasa menyertakan dalil-dalil dari kitab-kitabnya para ulama yang mu'tabarah. Ya begitu. Saya tidak pernah mengatakan ini pendapat saya, menurut saya begini, menurut saya enggak. Kita merujuk kepada pendapatnya ulama. Bagaimana ulama-ulama terdahulu menyikapi masalah ini. Ya kalau memang Anda bisa membela pendapat ustadz kalian, silakan. Tapi tolong jangan pendapat sendiri, sertakan dalil. Kalau memang kotoran anjing itu bisa membatalkan wudu, dalilnya mana? Dalam kitab apa? Ulama siapa? Kalau memang majelis tahlilan, duduk di majelis tahlilan yang isinya itu baca la ilaha illallah, yang isinya itu berdoa, yang isinya itu baca Al-Quran, sama dengan duduk di majelis zina, tolong sampaikan dalilnya yang mengatakan itu ustadz siapa dalam kitab apa. Nah, tapi kan rata-rata yang komentar di YouTube saya itu mereka tuh komentar karena tidak terima saya meluruskan ustadz mereka, tidak terima. Dan dia mengatakan, "Oh, ini ustadz ini lulusan Madinah, kamu lulusan mana?" Saya nggak mandang dia lulusan Madinah atau mana, nggak mandang saya. Yang saya inginkan ulama siapa yang mengatakan seperti itu. Sertakan dalilnya kalau Anda mau komentar, ya. Kalau Anda mau komentar silakan bantah pendapat saya dengan dalil-dalilnya para ulama-ulama. Jangan pendapat Anda sendiri, ya. Kemudian ada juga yang komentar menulis hadis di kolom komentar, hadis ditulis. Mungkin dia ambil di Google atau nggak tahu di mana. Dia tulis dalil, dia tulis hadis, sertakan artinya. Nah, kemudian dia berpendapat sendiri, tidak merujuk kepada bagaimana ulama memandang tentang hadis tersebut. Ini kan suatu kekonyolan yang saya rasa tidak perlu dipublikasikan, gitu loh. Kalau kalian belum bisa berkomentar yang bagus dan ingin membantah pendapat saya, sertakan dalil untuk membela ustadz kalian itu. Nah, begitu. Saya tidak akan meluruskan ustadz kalian kalau ustadz kalian itu tidak keliru. Gak mungkin. Gak akan saya luruskan. Dan saya bukan merasa lebih pintar daripada ustadz kalian, enggak. Cuman saya tahu yang mana yang benar dan mana yang salah, sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi silakan Anda bantah pendapat saya, tapi sertakan dalil, ya. Sertakan dalil. Jangan kalian bilang fitnah. Selama mereka berceramah ngawur dan menyebarkan kebohongan, maka selama itu pula kami sebagai santri Aswaja akan terus membuat konten untuk meluruskan mereka. Dan selama mereka berceramah ngawur dan menyebarkan kebohongan, maka selama itu pula kami sebagai santri Aswaja akan terus membuat konten untuk meluruskan mereka. Jangan harap kami santri Aswaja berhenti membuat konten untuk meluruskan Salafi Wahabi sebelum mereka juga berhenti menyebarkan kekeliruan, menyebarkan kebohongan. Ingat itu. Siapapun dia, mau LC pangkatnya kah, mau tamatan Madinah kah, mau tamatan apakah, kalau menurut kami tidak sesuai pendapatnya, tidak sesuai dengan ulama-ulama, tidak sesuai dengan pendapatnya para ulama-ulama terdahulu dan perlu diluruskan, maka harus diluruskan.
Bukan kita merasa lebih pintar, tidak, tapi kita hanya ingin meluruskan sesuai dengan pendapatnya para ulama-ulama terdahulu. Kalau Anda ingin membantah, silakan sertakan di kolom komentar, bantah pendapat saya, sertakan dalil-dalilnya. Nah, begitu. Mungkin dalam video kali ini itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bisa dipahami oleh teman-teman Salafi, Wahabi semua. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.